Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mailani dari Pendidikan Geografi kelas A Stambuk 2020. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai bahasa Indonesia baku. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi pokok, dasar ukuran, standar yang bentuknya telah dikodifikasi, dilembagakan, diakui, dan diterima oleh warga masyarakat pemakainya dan difungsikan sebagai model dengan kaidah-kaidah yang digunakan secara konsisten dan digunakan sebagai bahasa resmi dalam situasi formal. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama, bahasa Indonesia baku sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa tersebut. Bahasa Indonesia baku juga mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia baku sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia yang baku akan membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan usaha mencapai peradaban lain yang dikagumi melalui perolehan bahasa baku. Di samping itu juga, pemakai bahasa Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Fungsi menyangkut kewibawaan ini juga terlaksana apabila bahasa Indonesia baku dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan unsur kebudayaan yang baru. Fungsi yang keempat, yaitu bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku juga menjadi acuan umum bagi segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian yang karena bentuknya yang khas, seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa iklan, bahasa media massa, surat menyurat resmi, bentuk surat keputusan, undangan, pengumuman, kata-kata sambutan, ceramah, dan juga pidato. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Terdapat beberapa ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama yaitu pelafalan sebagai bahagian dari fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah ataupun dialek. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan me, ber, dan lain-lain sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ketiga, konjungsi sebagai bagian dari morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di setiap kalimat. Yang keempat, partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang kelima,
Preposisi atau kata depan sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap berada dalam kalimat. Yang keenam, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Yang ketujuh yaitu kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang kedelapan, pola kelompok kata kerja, aspek, agen, kata kerja sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap di dalam suatu kalimat. Yang kesembilan, konstruksi dan bentuk sintesis sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam suatu kalimat. Yang kesepuluh, fungsi gramatikal atau subjek, predikat, dan objek sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ke-11, struktur kalimat baik tunggal maupun majemuk ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku di dalam kalimat. Yang ke-12, kosakata sebagai bagian semantik bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang ke-13, ejaan resmi sebagai bagian bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap, baik kata, kalimat, maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-14, peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulisan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui pembinaan dan pengembangan bahasa. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku yaitu seperti antre, apotek, definisi, modern, dan praktik. Sedangkan kata yang tidak baku adalah antri, apotik, definisi, modern, dan praktek. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dalam penyampaian materi ataupun kosakata saya yang kurang jelas, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.